Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami mohon berkenan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim untuk menyampaikan paparan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup terkejut betapa terharunya diri saya setiap kali mendengar cerita-cerita dari guru-guru di lapangan. Bagaimana tantangan yang mereka hadapi dan solusi-solusi yang mereka temukan pada saat mereka diberikan kebebasan, pada saat mereka diberikan kepercayaan. Jadi tolong tepuk tangan sekali lagi untuk penggerak-penggerak yang luar biasa tadi. Anda adalah inspirasi kami di Kemendikbudristek. Ini adalah alasan kenapa kita mengambil resiko mengeluarkan kurikulum yang sebenarnya pro kepada guru, pro kepada kreativitas, dan pro kepada murid. Itu bottom line-nya itu Bapak Ibu. Kita nggak usah repot-repot ngomong-ngomong terlalu filosofis atau akademis. Ujung-ujungnya simple aja. Kita mau bikin kurikulum yang membuat guru dan murid senang belajar. Udah, itu poinnya. Kadang-kadang kita terlalu repot dalam berbagai macam terminologi yang terlalu akademis atau apa. Memang ada banyak sekali kilasan akademis dalam ini, tapi ujung-ujungnya kalau Anda ditanya orang, apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang membuat guru dan murid senang belajar. Itu aja. Izinkan saya melakukan sedikit paparan mengenai proses dan penerapan implementasi kurikulum merdeka ini. Yang pertama saya ingin berbicara mengenai kenapa kurikulum merdeka ini dibutuhkan. Kayaknya saya tidak perlu terlalu lama, sudah banyak sekali dijelaskan oleh para guru-guru di lapangan kenapa. Kami ini ingin menimbulkan atau menumbuhkan suatu kompetensi yang real, yang dibutuhkan pada saat mereka keluar dari sistem pendidikan. Semua kompetensi-kompetensi tadi yang disebut oleh guru-guru hebat tadi, yang sedang dilatih di dalam lingkungan pendidikan, tadinya tidak ada. Satu-satunya yang dulu itu mayoritas skill yang diajar adalah bagaimana cara menghafal materi yang dijejelin kepada anak-anak kita. Itu tadinya itu fokusnya guru karena ditekan oleh pemerintah untuk menghafal, ya, lalu diuji di akhirnya. Tapi kemampuan-kemampuan di dunia nyata seperti kolaborasi, kreativitas yang jauh lebih penting daripada ngafal dan ngambil ujian. Sejak kapan kita di dunia pekerjaan ada ujian Bapak Ibu? Tidak ada. Itu tidak ada di dalam, tidak disimulasikan dalam sistem pendidikan kita. Kunci daripada keberhasilan kurikulum merdeka adalah menjadikan pembelajar sepanjang hayat. Itu adalah kunci objektif utama kita. Untuk berikutnya, kurikulum merdeka itu ada salah satu alat bantu utama untuk melakukan transformasi ini. Ini memudahkan guru untuk menggunakan berbagai macam tool, berbagai macam alat yang akhirnya diukur dengan asesmen nasional. Jadi semuanya nyambung. Kurikulum merdeka itu nyambung dengan proses refleksi yang didapatkan dari rapor pendidikan yang keluar dari asesmen nasional. Dan ini ada 3 tema esensial yang ada di dalam kurikulum merdeka ini. Yang pertama adalah materi jauh lebih ringkas dan sederhana dari sebelumnya. Hanya fokus kepada konten yang esensial. Tidak dipadatkan dengan titipan dari berbagai macam pihak yang korbannya menjadi murid. Di mana semua orang ingin masukin lagi konten lagi. Tambah bukunya berjejel. Jadi guru-guru cuma mengejar kurikulum, tugas sekolah adalah mengejar kurikulum agar selesai, karena itu adalah arahannya sebelumnya. Kurikulum merdeka merampingkan materi konten secara sangat signifikan. Dan yang kedua adalah fleksibilitas. Ini memberikan guru kemampuan untuk membeda-bedakan murid atau kelompok murid berdasarkan kemampuannya. Juga memberikan kebebasan untuk guru untuk maju dan mundur sesuai dengan kebutuhan muridnya. Yang tadinya tidak boleh, semuanya harus di level tertentu, mengajar materi tertentu, sekarang boleh maju dan mundur. Yang lebih penting lagi adalah bisa mundur
untuk mengejar ketertinggalan. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang sebenarnya mementingkan atau memprioritaskan anak-anak yang tertinggal di dalam ruang kelas. Banyak orang punya salah paham mengenai kurikulum Merdeka. Bilangnya ini kurikulum yang ini hanya untuk guru-guru, anak-anak, hanya untuk anak-anak pintar, guru-guru yang sudah jago kompetensinya. Salah total. Ini lebih penting lagi untuk guru-guru yang tingkat kompetensinya masih perlu perbaikan dan terutama untuk anak-anak yang ketinggalan, di mana mayoritas dari anak-anak kita ketinggalan. Ada yang ketinggalan 2 tahun. Jadi ini sebenarnya kurikulum yang afirmatif kepada anak-anak yang ketinggalan. Yang selama ini tertinggal karena gurunya harus terus saja maju ke topik berikutnya. Dan ketiga yang sangat penting adalah mengenai pendidikan yang holistik. Di mana karakter dan nilai-nilai Pancasila itu menjadi fondasi, dikembalikan lagi ke dalam core kurikulum kita. Dan bukan hanya diajarkan sebagai suatu kegiatan akademis atau baca-baca aja habis itu ngafal, tapi diimplementasikan melalui berbagai macam project based learning seperti P5. Nah, kita ada beberapa tahapan dalam kurikulum Merdeka. Ya, jadi sekali lagi banyak orang yang baru mendengar sekarang karena baru dengar di sosmed sekarang kurikulum Merdeka mau diluncurkan. Itu salah total. Kurikulum Merdeka sudah 3 tahun kita mengimplementasi kurikulum Merdeka. Semua sekolah sudah pelan-pelan secara sukarela sudah mulai mengimplementasi. Dari tahun 2020-2021 itu sudah kita bikin awal cikal bakal daripada kurikulum Merdeka yang mulai diimplementasi pada saat COVID. Dan setelah COVID kita mulai menerapkan di sekolah-sekolah penggerak, di SMK, di 2002-2003 ini diluncurkan secara formal dan 140.000 sekolah secara sukarela mengadopsi dan mulai proses transisi ke kurikulum. Ini bukan hal yang baru, kurikulum Merdeka adalah hal yang cukup lama, sudah 3 tahun kita melalui proses ini Bapak Ibu. Ya. Dan di 2023 dan 2024 sudah lebih dari 300.000 satuan pendidikan. Untuk Bapak Ibu yang tidak mengetahui seberapa besar angka itu, 300.000 satuan pendidikan, itu artinya 80% dari seluruh sekolah formal di Indonesia sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Tidak semua angkatan di dalam sekolah itu yang mengimplementasi, mereka melakukannya secara bertahap, semuanya dalam tahap-tahap yang berbeda. Dan sama sekali tidak semua proses implementasi ini lancar. Ada berbagai macam kebingungan, ya, kebimbangan, kekhawatiran dalam mengimplementasikan itu. Dan memang itu hal yang baik. Kalau guru-guru tidak merasa tertantang dengan paradigma baru itu artinya ya tidak ada perubahan, tidak ada inovasi. Ini adalah maksudnya bagaimana guru-guru tadi yang kita dengar Bapak Ibu mencari solusi-solusi baru, bagaimana cara berkolaborasi dengan anak-anak, mendapatkan opini mereka untuk pertama kalinya dalam sejarah pendidikan kita. Anak-anak ditanya opini mereka mengenai apa yang harus kita kerjakan. Itu belum pernah tuh ada, hanya di profil hanya di P5 di mana proses itu mulai terjadi. Dan di 2024 kali ini akhirnya ditetapkan sebagai kurikulum secara nasional. Ya, jadi sebenarnya yang belum mengimplementasi ini hanya 20% lagi sekolah formal yang tidak ada. Jadi sebenarnya 80% sudah mulai. Ya, jadi sekarang kita kukuhkan sebagai kurikulum nasional. Tapi tidak harus khawatir karena kita punya masa transisi nih ke depan. Masa transisi ada 2 tahun untuk sekolah-sekolah yang di luar daerah 3T. Dan untuk sekolah-sekolah di daerah 3T kita berikan masa transisi yang lebih panjang lagi. Ada 3 tahun. Masa transisi untuk dari sekarang ya untuk transisi. Jadi tidak perlu panik, tidak perlu takut, tidak perlu stres ya, ada banyak waktu untuk melakukan transisi ini ya. Berikut Permendikbudristek ini memberikan kepastian arah kebijakan. Dan kepastian itu kita dapatkan setelah sudah melakukan evaluasi selama 3 tahun terakhir. Kami setiap tahun semakin yakin Bapak Ibu. Nah, jadi sekolah yang belum menerapkan seperti yang saya bilang, mereka gunakan K13 sampai dengan tahun ajaran 2025-2026 itu diperbolehkan, dan untuk daerah 3T sampai 2026-2027. Ya, dan sekolah-sekolah ini yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka silahkan lanjut untuk menerapkan untuk seluruh
angkatannya. Karena mereka setiap tahun semakin jago Bapak Ibu. Kita udah melihat banget sekolah-sekolah yang melakukan tahun pertama kurikulum merdeka itu yang paling susah ya. Lalu tahun kedua jauh lebih gampang, mulai nyaman. Tahun ketiga udah lari itu sekolah. Udah lari itu sekolah. Nggak akan mungkin balik. Mungkin nggak balik Bu ke kurikulum sebelumnya? Nggak mungkin kan? Ya nggak mungkin. Nah kami tidak melakukan ini di dalam vakum. Kurikulum merdeka didesain dan dievaluasi dengan kolaborasi dengan puluhan organisasi di dalam Indonesia dan organisasi internasional. Kita meminta opini dari mereka, kerangkanya di challenge secara akademis, ya, dan juga secara sosial. Apa saja norma-norma sosial yang harus kita masukkan ke dalam ini. Dan diskusi ini banyak sekali, diskusi perlibatan publik. Jadi ini adalah proses gotong royong dan bukan suatu kurikulum yang diciptakan dalam suatu vakum. Kita tidak menciptakan ini dalam suatu bubble. Jadi saya ingin mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya untuk semua organisasi dan banyak yang hadir di hari ini untuk telah terlibat dalam proses ini. Tolong tepuk tangan kepada semua kolaborator dalam proses ini. Mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu. Dan kajian akademik sudah sangat lengkap untuk kurikulum merdeka. Kita punya naskah akademik yang bisa dicek. Di sini ada websitenya untuk bisa mengecek semua kajian akademik, studi-studi internasional, studi dari organisasi eksternal yang melakukan audit terhadap implementasi kurikulum merdeka. Ya, ada studi kesenjangan pembelajaran dan kajian akademik. Ini semuanya dokumentasi ini sudah lengkap. Silakan kalau ada dari pihak masyarakat, baik pengamat ataupun pakar atau guru atau kepala sekolah yang ingin mencari lebih mendalami apa sih prinsip-prinsip akademis daripada kurikulum merdeka ini, dipersilahkan. Sekarang kita lihat datanya. Tidak ada gunanya saya duduk di depan sini untuk membicarakan, wah kurikulum merdeka adalah yang terbaik, ada yang terhebat. Tidak perlu percaya saya, tidak perlu percaya opini siapapun dari kementerian, bahkan tidak perlu percaya opini-opini guru-guru dan kepala sekolah yang mengimplementasi. Percaya saja sama data Bapak Ibu. Ini adalah data yang sebelah kuning itu sebelah kiri, itu adalah sekolah-sekolah yang mengimplementasikan, yang tidak mengimplementasi kurikulum merdeka. Di sebelah kiri, ini ada dua carta, sebelah kiri sebelah kanan. Sebelah kiri adalah untuk sekolah-sekolah di daerah tertinggal, sebelah kanan itu adalah sekolah-sekolah di daerah non tertinggal. Dan tingkat ketinggian carta itu adalah tingkat literasi capaian. Oke, Bapak Ibu. Yang kuning sekolah yang tidak mengimplementasi kurikulum merdeka sama sekali. Setelah itu, di sebelah kanan yang kuning itu sekolah yang mengimplementasi kurikulum merdeka 1 tahun. Sebelah kanannya lagi yang mengimplementasi 2 tahun. Sebelah kanannya lagi yang paling kanan, yang bar yang paling tinggi, itu yang mengimplementasi selama 3 tahun. Jadi setiap kali saya mendengar challenge mengenai, aduh kurikulum merdeka adalah kurikulum yang tidak cocok, belum siap Indonesia menghadapi kurikulum merdeka. Lihatlah dampaknya implementasi kurikulum merdeka di sebelah kiri, di daerah, di sekolah-sekolah di daerah tertinggal. Lompatan literasi yang terjadi untuk sekolah semakin lama mereka mengimplementasi kurikulum merdeka, fantastis, signifikannya luar biasa akselerasinya. Jadi ini mungkin bukti terpenting kita bahwa baik di daerah non tertinggal pun sangat signifikan improvementnya, di daerah tertinggal lebih besar lagi lompatannya. Ini adalah argumen kenapa ini lebih penting lagi, terutama untuk sekolah-sekolah di tingkat literasi yang lebih rendah. Kita membutuhkan kurikulum merdeka, mereka membutuhkan kurikulum merdeka jauh lebih besar lagi kebutuhan mereka daripada sekolah yang sudah tingkat literasinya cukup tinggi. Ini bukan cuma di literasi Bapak Ibu, kita lihat yang berikutnya di dalam numerasi sama. Kita melihat trennya. Ya, dalam kemampuan computational logic dan numerasi sama. Kita melihat sekolah yang mengimplementasi kurikulum merdeka sudah lama mendapatkan lompatan yang sangat besar dalam tingkat numerasi mereka. Ini semua data real berdasarkan data hasil AN. Ya, yang kita punya comparable data. Ini mungkin data yang paling penting disebarkan, paling penting untuk menjawab challenge terhadap hal-hal baru.
untuk kita melihat bahwa hal baru walaupun mungkin sedikit menakutkan, sedikit membuat kita sedikit khawatir dengan perubahan, tetapi dampaknya luar biasa untuk mengejar ketertinggalan kita. Kami sudah melakukan survei juga kepada 164.000 sekolah dan 97% guru merasa bahwa setuju dan sangat setuju bahwa kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas kepada guru, memberikan kebebasan yang sangat mereka butuhkan. Ada fleksibilitas, contohnya dengan menggunakan asesmen diagnostik. Ada guru di SD Impres di NTT yang merasa bahwa ini memberikan dia kebebasan untuk mendiferensiasikan satu murid dari murid yang lain, tidak diseragamkan semua. Ada guru di kota Bitung, Sulawesi Utara yang melibatkan orang tua dalam proyek P5. Ya, benar-benar langsung dilibatkan orang tua dalam proses ini. Yang tadinya belum pernah dalam sejarah sekolah ini orang tua terlibat dalam implementasi kurikulum. Dan banyak sekali wawancara. Bapak Ibu di sini baru mendengar 5 tokoh penggerak. Tapi realita di lapangan Bapak Ibu, ada ribuan, bahkan puluhan ribu cerita seperti itu di lapangan yang tidak pernah diangkat oleh media, tidak pernah dibahas karena ini bukan topik yang hangat di sosial media. Tapi semua ini guru-guru secara pelan-pelan melakukan inovasi-inovasi kecil dan besar yang merubah budaya pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Ya. Ada yang lebih leluasa mencari metode pembelajaran baru. Ada yang tadinya bingung mengimplementasi kurikulum Merdeka, tapi karena ada PMM dengan begitu banyak contoh yang diupload oleh guru pun, bukan hanya oleh kementerian, konten-konten guru untuk guru, dari guru untuk guru, itu sangat membantu. Ya. Dan banyak yang sangat berguna menggunakan asesmen-asesmen yang sudah diberikan untuk melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Dan banyak sekali mayoritas dari guru-guru yang saya ketemui, ya, dan beberapa orang tua juga adalah attitude anaknya berubah. Dinamika di ruang kelas berubah. Kelas jadi rame, kelas menjadi partisipatif, anak-anak jadi kepengen semangat pergi ke sekolah karena mereka harus ngejar proyek mereka dan gak mau mengecewakan gurunya dan teman-temannya dalam proses pembelajaran ini. Jadi ini benar-benar suatu revolusi yang terjadi tapi gak pernah dibahas di berita. Gitu. Karena semuanya di dalam kota-kota kecil di seluruh pulau-pulau di Indonesia. Berikut, apa saja dukungan yang kita lakukan, kita berikan untuk implementasi ini, banyak sekali. Tentunya PMM, semua orang sudah mengetahui, di mana konten itu banyak dari kementerian, tapi juga banyak sekali konten yang diberikan oleh guru, step by step bagaimana cara mengimplementasi kurikulum Merdeka, dan konten ini terus berkembang, terus berkembang. Jadi guru-guru itu tidak sendiri, mereka tuh bisa menggunakan berbagai macam modul dan materi, tidak harus mulai dari nol. Mereka boleh nyontek-nyontek dikit sekolah lain yang melakukannya ya. Dan sebenarnya proses itu nyontek itu sangat berguna nggak Bapak Ibu? Sangat kan? Karena itu kita mendapat inspirasi dari sekolah. Tahu nggak di sekolah ini mereka melakukannya dengan cara ini. Wah boleh nih, saya ambil dari sini, saya implementasikan. Itu cara terbaik kita menyebarkan praktik baik dengan nyontek-nyontek sedikit. Ini nyontek yang bagus ya, bukan nyontek ujian. Ya, ini adalah hal yang kita ingin dorong untuk guru-guru kita. PMM juga mendukung komunitas belajar di mana ada guru difasilitasi untuk ngerumpi bersama secara fisik atau secara digital untuk berdiskusi, berdebat dan mencari solusi baru. Dan tentunya sekarang sudah 100.000 guru penggerak menjadi agen-agen perubahan di lapangan yang selalu bisa ditanya oleh berbagai macam kepala sekolah dan guru dan tentunya sekolah penggerak. Nah, banyak yang bilang, ini sulit banget, ini gimana untuk sekolah-sekolah yang tidak punya internet? Bagaimana sekolah-sekolah di daerah di mana internet saja susah? Kita menyediakan berbagai macam solusi ya untuk membantu sekolah-sekolah yang kesulitan mengakses internet. Satu adalah gerakan Awan Penggerak, ini suatu fasilitasi program untuk menyediakan semua konten-konten digital tersebut secara offline di setiap sekolah-sekolah yang tidak punya akses internet. Kita memberikan buku-buku fisik melalui program literasi kita, 15 juta eksemplar kita kirim langsung ke sekolah-sekolah ini untuk mendukung proses literasi, pengembangan literasi. Ini juga offline. Dan tentunya komunitas guru penggerak kita yang
hampir setiap minggu berkeliling menjawab pertanyaan sekolah-sekolah yang masih bingung, yang masih mendapat tantangan untuk transisi ke kurikulum ini. Banyak yang juga menanyakan, ini bebannya besar nggak sih untuk guru dan kepala sekolah untuk mengimplementasi kurikulum Merdeka? Saya menjawab ini dengan nuansa. Kalau pertanyaan itu adalah apakah kurikulum Merdeka itu menantang pemikiran guru dan kepala sekolah? Ya, jelas. Jelas. Itu menantang pemikiran kritis guru dan kepala sekolah. Itu jelas karena ini perubahan. Tetapi dari aspek administratif kita menyediakan berbagai macam kemudahan. Contohnya RPP yang tadinya harus bisa berhalaman-halaman sekarang hanya bisa 1 halaman. Jadi kita menyederhanakan semua ketentuan atau requirement administratif sehingga guru-guru ini lebih tenang, lebih rileks dalam mengimplementasi program ini. Ya, dan guru tidak mulai dari nol. PMM sudah ada banyak contoh-contoh yang bisa langsung aja digunakan. Download, digunakan di kelas itu juga nggak apa-apa. Mau dimodifikasi boleh, diinovasi boleh, tapi digunakan langsung saja dari berbagai macam contoh yang ada di PMM itu bisa dilakukan. Dan modul pelatihan tentunya menjawab berbagai macam kebutuhan guru dan tergantung kemauannya guru. Tidak ada requirement sama sekali, tidak ada paksaan sama sekali guru untuk menyelesaikan semua materi di PMM. PMM itu didesain, pelatihan-pelatihan PMM didesain untuk apa saja yang dibutuhkan guru itu sebagai individu. Dia yang berhak memilih, saya lagi butuh pembelajaran ini. Jadi tidak ada pemaksaan untuk menyelesaikan semua kurikulum di dalam PMM. Ya, ini juga satu mispersepsi. Nah, bagi sekolah yang belum menerapkan kurikulum Merdeka, sekarang ini Maret April ini ada fase pendaftaran. Setelah bulan Mei, Juni, Juli itu adalah fase memahami, di mana ada berbagai macam proses, di mana sekolah itu memahami prosesnya seperti apa, dan setelah itu baru fase implementasi. Jadi tidak ada langsung keburu-buru implementasi. Ada fase menengah di mana kami membantu sekolah untuk pertama siap-siap. Proses siap-siapnya pun bisa 3 bulan gitu. Agar mereka benar-benar memahami. Karena tanpa memahami ya akan sangat repot, akan sangat bingung dan tidak akan sukses implementasinya. Jadi kita benar-benar fokus kepada tahap pemahaman ini agar sukses implementasinya. Nah, pendaftaran untuk kurikulum Merdeka ini dilakukan mulai 27 Maret ya, tentunya melalui platform Merdeka Mengajar, semuanya dilakukan secara digital, registrasi dan kepala sekolah bisa memilih opsi tahun implementasinya. Terserah mereka mana yang lebih nyaman. Kesiapan mereka kan semuanya berbeda-beda. Jadi mereka yang diberikan hak untuk menentukan saya siapnya masuk di tahun berapa, tergantung kesiapan sekolah dan juga kesiapan guru-gurunya. Dan untuk berbagai macam stakeholder di sini, satu adalah Pemda, stakeholder yang sangat penting. Kami meminta semua Pemda untuk mendukung guru dan kepala sekolah untuk menguatkan budaya saling belajar. Jadi menurut kami dampak terbesar oleh Pemda adalah membantu memberikan ruang untuk sekolah-sekolah yang mungkin sudah lebih cepat implementasinya, memberikan panduan dan best practice kepada sekolah-sekolah lain. Jadi tolong Pemda ini memfasilitasi kumpul-kumpul antara sekolah-sekolah yang sudah lebih lama implementasi kurikulum Merdeka dan sekolah-sekolah yang baru saja mau masuk gitu. Karena mereka punya pembelajaran yang terbaik. Dan untuk LPTK kita untuk menjadikan kurikulum Merdeka sebagai referensi utama mulai dari sekarang untuk pengembangan guru biar nanti tidak kaget pas masuk ke sekolah. Dan untuk berbagai macam organisasi penyelenggara pendidikan ini untuk menggerakkan baik di swasta maupun di negeri untuk menggerakkan dan mendampingi sekolah dan madrasah dan membuka kemitraan dan pihak lain yang mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Dan yang terakhir, tapi juga salah satu yang terpenting adalah orang tua. Kita meminta orang tua menjadi pendamping belajar anak-anak dalam proses ini. Ada jauh lebih banyak kesempatan orang tua berpartisipasi dalam pembelajaran anaknya ya di dalam kurikulum Merdeka. Jadi kami ingin membujuk orang tua bisa juga mengenal sedikit mengenai prinsip-prinsip dasar kurikulum Merdeka. Apa itu? Dan untuk terbuka agar mereka pun juga bisa terlibat dalam proses pembelajaran anak-anak mereka. Jadi demikian dari saya Bapak Ibu, mohon maaf kalau presentasinya agak sedikit panjang, tapi ini suatu topik yang sangat penting untuk
berbagai macam mispersepsi harus diluruskan, tetapi juga agar kita semua mengerti potensi daripada kurikulum Merdeka, terutama untuk membantu anak-anak yang tertinggal di seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.